Nah, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi. Selanjutnya, kita setelah mempelajari bahwasanya setiap perbuatan itu ada hukumnya, maka kita tuh harus bersungguh-sungguh. Ya, ketika kita tahu bahwasanya ketika tidak melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan siksa gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita harus sungguh-sungguh mengerjakan itu. Dan kita juga harus hati-hati ketika Allah itu mengharamkan sesuatu, jangan dilakukan. Karena dalam surat Al-Hijr ya di sini dia di halaman 8 disebutkan Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Jadi maka demi Rabbmu pasti kami akan menanyakan atau menghisab mereka tentang apa yang mereka kerjakan dahulu di dunia, ya. Kayak gitu. Nanti di akhirat itu ada hari apa namanya? Penghisaban, perhitungan gitu ya. Yang sekecil apapun tidak akan luput dari Allah. Nah, seperti itu. Dalam surat Yunus ayat 61, kami tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Jadi kalau kita lihat kan misalkan ada malaikat ya yang senantiasa mengetahui perbuatan kita, malaikat kiroman katibin, kemudian ada malaikat rokib dan atid yang mencatat amal baik dan juga amal buruk. Coba lihat di sisi kanan dan di kiri kalian itu ada malaikat ya. Maka dari itu ketika kalian bermaksiat, nah kalau misalkan tidak sholat, tidak saum Ramadan, bermaksiat seharusnya kita malu gitu ya. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya kita itu tahu dari mana sih ini haram, ini halal, kemudian ini tuh perbuatan yang makruh, perbuatan yang mubah, perbuatan yang apalagi sunnah. Ini dari mana taunya? Nah, taunya adalah dari mengaji ya. Nah, dari mengkaji Islam khususnya belajar thaqafah ini gitu ya. Karena dalam hadis riwayat Ibnu Majah Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Artinya ketika kita belajar tentang halal dan haram gitu ya, tentang Islam, maka itu merupakan suatu kewajiban, difardukan, diwajibkan. Tuh kan satu lagi ya. Jadi menuntut ilmu itu adalah wajib ternyata, khususnya adalah tentang al-Islam, tentang Islam, karena hanya Islam yang mampu menjadi peta gitu ya, untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan juga di akhirat gitu. Kita lanjutkan, ternyata memang balasan Allah terhadap perbuatan manusia itu sangat rinci ya. Misal Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Nah, jadi Allah itu akan membalas kebaikan yang kita lakukan dengan kebaikan pula. Lanjut. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Dan ia tidak akan mendapatkan pelindung dan tidak pula penolong selain Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa begitu. Itu ya luar biasa itu ya. Makanya hati-hati ya. Kebaikan akan Allah balas dengan kebaikan, keburukan akan Allah balas dengan keburukan. Nah, di sini bisa kalian baca ya. Jadi nanti itu baik kejahatan kita, naudzubillah ya, dan kebaikan kita akan Allah nampakkan ya ketika di akhirat nanti. Gitu ya. Semuanya ditulis ya. Semuanya ada gitu ya. Kemudian faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebiji zarah pun gitu yang kecil gitu ya. Allah tidak akan luput ya, kebaikan ataupun kejahatan. Gitu. Di sini kemudian nanti
apa namanya? Di sini ya Allah memberikan siksaan yang pedih bagi orang-orang yang kafir gitu ya. Orang-orang yang kafir akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Kemudian kita akan ditimbang gitu ya amalan kita. eh, Kemudian orang yang muflihun, yang beruntung itu adalah orang yang timbangan kebaikannya lebih berat gitu ya daripada timbangan keburukannya gitu ya. Dan Allah itu akan menjadi seadil-adilnya hakim nanti ya. Jadi kita tidak akan dirugikan oleh pengadilan Allah kayak gitu. Birrul walidain apa hukumnya? Nah, itu ya. Itu kita harus apa namanya? Belajar terkait dengan itu karena itu wajib. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas ya. Tugasnya adalah coba lihat. Tugasnya teman-teman sekalian, kalian harus membuat tabel ya. Tabel tentang hukum perbuatan manusia. Nah, coba di sini Ustaz akan berikan contoh ya. Nah, di sini ini mohon maaf tulisannya ini ya, tulisannya terbalik karena mirror. Coba hukum perbuatan manusia. Jadi tugasnya kalian akan membuat tabel seperti ini hukum perbuatan manusia. Nomornya 1 2 3 4 5 ya kan sampai 5 aja. Kemudian ada wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Nah, yang harus kalian lakukan adalah di sini kalian tulis satu perbuatan yang wajib itu apa, yang sunnah apa aja, yang mubah, yang makruh, yang haram apa aja gitu. Yang kedua sama, yang ketiga, keempat, kelima gitu. Itu tugasnya ya. Tugasnya itu silahkan nanti dipotokan ya, dipotokan ke Ustadz paling lambat minggu depan ya. Baik, untuk tugasnya bisa dibantu oleh ayah dan bunda juga ya. Silakan. Itu aja kita selesaikan pembelajaran kita kali ini. Marilah kita tutup dengan ucapan atau dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.